Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan. Di sini akan saya menjelaskan tentang pelanggaran lalu lintas dan tindak-tindak lalu lintas itu apa aja. Pelanggaran lalu lintas. Penyebab dari pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu faktor yang juga menyebabkan maraknya kecelakaan yang berujung pada kematian. Hampir setiap hari di Indonesia terjadi kecelakaan akibat kesalahan pengemudi, baik kecelakaan tunggal hingga tabrakan beruntun. Hal ini biasa terjadi kelalaian pengemudi. Pengemudi biasanya itu kendaraan yang tidak mematuhi peraturan atau peraturan lalu lintas yang sudah demi keamanan, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas. Oleh sebab itu, yang sudah ada demi keamanan, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas, mematuhi peraturan lalu lintas masih tergolong rendah. Hal ini juga menjadi salah satu masalah terutama di wilayah perkotaan, seperti juga hukuman bagi pelanggar HAM ringan. Hasil observasi, sementara banyak pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena sikap yang tidak berhati-hati dari pengguna jalan. Kondisi jalan, kondisi kendaraan, berbagai pelanggaran, lampu merah pada lampu lalu lintas, traffic light, pengendara tidak memakai helm dan belum punya SIM surat izin mengemudi, lupa atau tidak membawa SIM atau STNK, itu seringkali terjadi. Salah satu jenis kendaraan yang paling sering terjadi adalah seperti dilakukan oleh pengendara sepeda motor, sehingga diperlakukan kesadaran hukum pada diri pengendara sepeda motor dan mempunyai kesadaran memiliki kendaraan dengan baik atau menggunakan kendaraan secara baik, aman, selalu tergolong dengan ketertiban dan peraturan lalu lintas yang ada. Dan denda-denda yang ada pada pelanggar lalu lintas, seperti setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan dengan denda paling banyak itu sekitar 1 juta dengan pasal 2841. Setiap pengendara bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 pasal 288 ayat 2. Yang ketiga itu, setiap kendaraan bermotor yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000 dengan pasal 282. Yang keempat, setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, lampu klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dengan bising dipidana dengan pidana kurang paling lama 1 bulan atau dengan denda 250.000 pasal 285 ayat 1. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, penghapus kaca atau wiper dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000 pasal 28 ayat 2. Dan setelah itu, setiap pengendara mobil yang dilengkapi perlengkapan berupa cadangan segitiga, pengaman, dongkrak, pembuka roda, peralatan pertolongan pertama dan kecelakaan dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 pasal 278. Dan tindak pidana berikutnya, setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau dengan denda paling banyak 500.000 dengan pasal 287 ayat 1. Dan pidana selanjutnya, setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan 500.000 yang seperti tadi pasal 287 ayat 1.
Setiap pengendara yang tidak memiliki surat atau tanda kendaraan atau STNK dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak sekitar 15.000. Seperti sama yang tadi 288 ayat 1, dendanya itu sama seperti tadi, sekitar 500. Tapi beda di ayatnya. Dan pelanggar selanjutnya yaitu setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk pengaman atau safety belt dipidana dengan pidana kurang paling lama 1 bulan atau denda 250.000 pasal 289. Dari setiap pidana itu kemungkinan banyak seseorang yang kurang sadar atau kesadaran diri itu kurang ada tentang keselamatannya masing-masing. Maka dari itu menurut saya tindak pidananya harus lebih diperketat lagi atau diberi efek jerah kepada pelanggar-pelanggarnya. Dan berikut upaya-upaya apa yang sedikit referensi untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas, seperti denda yang dijatuhkan saat berlakunya proses penilangan banyak tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, yaitu UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggar yang dikenai sanksi dalam UU harusnya mengikuti produser, yakni dengan dikenai sebesar dan seberat pelanggar lalu lintas dilakukannya. Apabila pelanggar tidak sanggup membayar denda, maka jalur hukum atau persidangan. Namun pelanggar biasanya dapat membayar sesuai di tagihan polisi. Kemudian mereka dapat dibebaskan. Terus yang kedua, memberlakukan e-tilang. E-tilang di beberapa wilayah telah diterapkan. Siapa saja yang melanggar aturan-aturan lalu lintas mau tidak harus mengikuti produser sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya menjadi efektif apabila e-tilang diterapkan secara konsisten, penerapan teknologi era digital ini juga bisa memaksimalkan upaya preventif untuk meminimalisir jenis-jenis cybercrime, misalnya soal penyalahgunaan e-tilang. Pengawasan melalui CCTV. Pengawasan melalui CCTV memanglah sangat untuk memantau identitas warga negara yang memiliki teladanan saat berlalu lintas dan melanggar lalu lintas. Pemerintah desa, kabupaten, atau kota provinsi pusat tidak boleh pasif. Mereka harus menjalin kerjasama sosial yang baik, memotivasi warga agar tidak selalu berbuat hal-hal yang negatif tentang pelanggaran lalu lintas. Maka dari itu timbullah sifat-sifat baik dan menaati peraturan-peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas lainnya sebagai contoh pelanggar kewajiban negara, memanfaatkan media massa cetak, online, televisi sebagai penyalur informasi yang memberikan motivasi dan semangat taat berlalu lintas. Bukan hanya menyebarkan melalui lembaga formal seperti sekolah atau kejar paket dan perkumpulan seperti sekarang Karang Taruna memahami konsep sistem hukum Indonesia saat ini, terutama soal akibat pelanggaran lalu lintas kehidupan manusia. Sebagai upaya mengatasi pelanggaran lalu lintas, seseorang yang tidak memiliki kesadaran hukum dan tata cara aturan negara saat rentan dalam melakukan pelanggaran lalu lintas, bahkan sebagian besar orang paham tentang aturan sebagai aturan pun masih banyak melanggar aturan. Padahal menaati aturan, apalagi soal lalu lintas berhubungan dengan keselamatan, adalah salah satu contoh penerapan perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Makanya dari itu, kita sebagai pengguna atau pengguna lalu lintas, sebaiknya kita harus menaati lalu lintas. Karena apa? Itu menyangkuti keselamatan kita. Kita kan tidak tahu kalau misalnya kita harus ke depan kita atau ada musibah setelah melewati atau tidak menaati lalu lintas. Maka dari itu harus gunakan safety, selalu safety, dan harus menaati peraturan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan. Saya tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.